China, dengan jumlah penduduk hampir 1,5 miliar jiwa, merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia dan memiliki salah satu peradaban tertua dan paling beragam. Selama ribuan tahun, sejarah China telah menciptakan budaya yang kaya, yang memadukan tradisi kuno dengan kemajuan modern. Perpaduan ini memungkinkan China memegang peran penting dalam budaya, sains, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menjadi kekuatan ekonomi besar yang mengalami pertumbuhan pesat. Keberhasilan ekonomi ini telah menghasilkan banyak proyek bangunan besar dan inovatif, mulai dari infrastruktur modern hingga kemajuan teknologi. Proyek-proyek seperti Kota Pintar, prestasi rekayasa besar, inisiatif energi berkelanjutan, dan eksplorasi ruang angkasa menunjukkan visi China untuk masa depan. Dalam video hari ini, kita akan melihat beberapa mega proyek yang unik dan mahal ini, yang menyoroti kreativitas dan tekad China dalam pertumbuhan ekonomi, serta tujuannya untuk menjadi pusat teknologi dan inovasi dunia. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Dalam 10 tahun terakhir, Tiongkok dengan percaya diri muncul sebagai negara teratas dalam produksi energi terbarukan, menguasai sekitar 40% tenaga angin dunia, termasuk ladang angin terbesar di Gansu, sebuah provinsi di barat dekat Gurun Gobi. Pada tahun 2012, kompleks tersebut menghasilkan lebih dari 10 gigawatt energi, dengan kapasitas maksimum 7.965 megawatt, sebuah rekor yang belum pernah disamai oleh perusahaan angin lainnya, sedangkan perusahaan angin terbesar kedua yang terdapat di India, hanya berhasil memproduksi 1,6 gigawatt. Tiongkok juga bertujuan untuk menggandakan kapasitas kompleks Gansu pada tahun 2025. Pembangunan kompleks ini dibagi menjadi beberapa tahap dan masih berlangsung, dengan perkiraan biaya sekitar 508 triliun rupiah. Saat ini, kompleks ini memasok listrik ke lebih dari 200.000 rumah, dan jumlah ini diperkirakan akan bertambah. Pemerintah Tiongkok secara bertahap bergerak menuju energi bersih, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan memperkuat posisinya di sektor energi hijau. Ambisi ini terbukti dalam pengembangan proyek dunia yang besar, seperti teleskop radio mata langit, yang memiliki ukuran 30 lapangan sepak bola, dibangun di sebuah kawasan gunung di Provinsi Barat Daya Guizhou. Mata langit adalah teleskop radio terbesar di dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 1994, tetapi pekerjaan desain serius dimulai pada tahun 2008, dan setelah 5 tahun pembangunan, selesai pada tahun 2016. Teleskop ini terdiri dari 4.450 panel segitiga, masing-masing selebar 11 meter, dan telah memungkinkan para ilmuwan Tiongkok untuk mengeksplorasi pembentukan dan evolusi galaksi yang berkontribusi pada pengetahuan ilmiah dunia. Selain itu, Shanghai Tower berdiri sebagai bukti pertumbuhan Tiongkok yang luar biasa. Dengan ketinggian 632 meter, ini adalah bangunan tertinggi di Tiongkok, terletak di distrik Pudong di sepanjang Sungai Huangpu, dan menempati peringkat sebagai bangunan tertinggi ketiga di dunia, setelah Burj Khalifa di Dubai dan Tokyo Skytree di Jepang. Pembangunan Menara Shanghai dimulai pada tahun 1993, dan memakan waktu 15 tahun untuk perencanaan dan persetujuan. Pembangunannya memakan waktu 6 tahun, dengan sekitar 1.000 tiang pondasi yang ditancapkan sedalam 85 meter untuk menopang strukturnya. Bagian luar menara memiliki lebih dari 20.000 panel kaca, dan memiliki desain berliku yang khas, yang melambangkan inovasi dan kemajuan.
Bandara Tianfu, bandara internasional kedua di Chengdu, terletak 50 km dari pusat kota. Perencanaan bandara ini dimulai pada tahun 2007, karena bandara yang ada, yang beroperasi selama 86 tahun, tidak dapat menampung populasi yang terus bertambah. Pada tahun 2011, pemerintah setempat memilih Chengdu sebagai lokasi bandara baru. Pembangunan dimulai pada September 2015, dan bandara dibuka pada tahun 2021. Saat ini bandara ini memiliki 3 landasan pacu dan 2 terminal, yang melayani 60 juta penumpang setiap tahun. Rencana masa depan termasuk memperluas bandara dengan 3 landasan pacu dan 2 terminal tambahan, yang akan menggandakan kapasitasnya. Pembangunan ini menempatkan Chengdu sebagai kota ketiga terpenting di Tiongkok, setelah Beijing dan Shanghai, yang memiliki populasi melebihi 20 juta jiwa. Tiongkok memiliki rekam jejak yang kuat dalam pembangunan, yang dicontohkan oleh jembatan besar Danyang Kunshan, yang menghubungkan Shanghai dan Nanjing. Jembatan ini diakui oleh Guinness Records sebagai yang terpanjang di dunia, membentang sepanjang 164 km. Dengan kecepatan 90 km per jam, dibutuhkan waktu hampir 2 jam untuk menyeberanginya. Hebatnya, para insinyur Tiongkok menyelesaikan jembatan ini hanya dalam waktu 2 tahun. Jembatan ini dibuka pada tahun 2011, dan merupakan bagian dari kereta cepat Beijing-Shanghai. Jembatan ini menggunakan 2,5 juta meter kubik beton dan 500.000 ton baja, dengan biaya pembangunan sebesar 16 triliun rupiah. Bandara Internasional Ibu Kota Beijing, atau Bandara Daxing Beijing, adalah bandara terbesar di Tiongkok, terletak 20 km dari Beijing. Bandara ini melayani sekitar 100 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara ini dibuka pada tahun 1958 dengan terminal kecil untuk para pejabat. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelancong, lebih banyak terminal ditambahkan. Yang pertama pada tahun 1980, yang kedua pada tahun 1999 dan yang terbesar. Saat ini, Bandara Daxing Beijing menjadi sumber kebanggaan bagi Tiongkok dan salah satu bandara teraman dan termodern di dunia, yang menampilkan desain bintang laut yang unik dan fasilitas yang canggih. Bandar Udara Internasional Hongqiao Shanghai merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok, yang dikenal karena integrasi berbagai alat transportasi, termasuk kereta api, kereta bawah tanah, bus, dan sistem maglev, yang mencakup area seluas lebih dari 1 juta meter persegi. Bandara ini melayani lebih dari 40 juta penumpang setiap tahun, dan melayani lebih dari 1 juta orang setiap hari. Sistem transportasi yang terhubung ini memungkinkan perpindahan yang mudah antara berbagai pilihan transportasi, terutama kereta api berkecepatan tinggi dari Beijing ke Shanghai, yang hanya memakan waktu 4 jam. Pada akhir tahun 2009, proyek ini selesai dan mulai beroperasi pada awal tahun 2010, yang sangat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Shanghai. Kota-kota besar lainnya seperti Guangzhou, Hong Kong, dan Shenzhen juga mulai berinvestasi besar-besaran di pusat transportasi serupa. Kereta cepat Hong Kong-Guangzhou merupakan bagian penting dari jaringan ini, yang menghubungkan Hong Kong dengan daratan Tiongkok sepanjang 142 km. Pembangunan dimulai pada tahun 2007 dan dibuka pada tahun 2011. Saat ini, Tiongkok mengoperasikan lebih dari 30 pembangkit listrik tenaga nuklir, dan memiliki lebih dari 20 pembangkit listrik lainnya yang sedang dibangun. Meskipun biayanya tinggi, pembangkit-pembangkit ini sangat penting bagi perekonomian. Contoh yang menonjol adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Chinshan di Provinsi Jiangsu,
yang merupakan pembangkit pertama yang dibangun oleh Tiongkok, mulai dibangun pada tahun 1985 dan selesai pada tahun 1991. Saat ini, pembangkit tersebut memiliki total kapasitas 4.386 megawatt yang cukup mengesankan, terutama mengingat biaya pembangunannya sebesar 3 miliar dolar. Pada tahun 2022, Tiongkok menjadi berita utama dengan meluncurkan kapal tanker minyak LNG Suezmax berbahan bakar ganda pertama di dunia. Dibangun oleh perusahaan internasional galangan kapal Guangzhou, kapal ini memiliki bobot 158.000 ton dan dapat bekerja dengan gas alam dan minyak mentah. Kapal kargo besar dengan ukuran panjang 330 meter dan lebar 60 meter, memperkuat status Tiongkok di sektor pembuatan kapal. Pada tahun 2022, Bendungan Tiga Ngarai, bendungan hidroelektrik gravitasi yang terletak di Sungai Yangtze, diakui sebagai pembangkit listrik tenaga air terkuat di dunia. Selama musim hujan lebat pada tahun 2020, bendungan tersebut mencapai output daya tahunan sebesar 8 miliar kilowatt-jam. Tidak hanya kuat, tetapi Bendungan Tiga Ngarai juga merupakan proyek konstruksi terbesar di dunia berdasarkan volume, dengan berat lebih dari 65,5 juta ton. Pada tahun 2021, observatorium terbesar di dunia dibuka di distrik Lingang di Shanghai, dan tiketnya terjual habis dengan cepat karena popularitasnya. Untuk mengelola jumlah pengunjung, museum membatasi jumlah pengunjung hingga 5.000 orang setiap hari melalui sistem reservasi. Museum ini sangat mengesankan, meliputi area seluas 39.000 meter persegi, dan menampilkan teleskop surya berukuran 24 meter, pusat penelitian, ruang pameran, dan teater yang menakjubkan. Desainnya meniru alam semesta, dengan bentuk melingkar dan tanpa garis lurus, dibuat oleh arsitek Amerika yang memenangkan kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Cina pada tahun 2014. Cina juga merupakan rumah bagi jembatan Tianlongtan, jembatan tertinggi di dunia, yang terletak di Zhuangguangxi, Cina Selatan, berdiri 565 meter di atas tanah dengan pemandangan yang menakjubkan. Jembatan sepanjang 2.500 meter mulai dibangun pada tahun 2011. Proyek ini sempat terhenti beberapa saat, tetapi selesai pada tahun 2016, dengan biaya sekitar 2,4 miliar rupiah. Jembatan Teluk Hangzhou adalah jembatan jalan raya dengan kabel pancang yang melintasi bagian Teluk Hangzhou di wilayah pesisir timur Tiongkok. Jembatan dibuka untuk umum 1 Mei 2008, setelah periode pengujian dan evaluasi yang cukup lama. Jembatan ini memperpendek jarak tempuh antara Ningbo dan Shanghai dari 400 km menjadi 180 km, dan mengurangi waktu tempuh dari 4 menjadi 2 jam. Dengan panjang 35,7 km, Jembatan Teluk Hangzhou adalah salah satu dari jembatan trans-samudera terpanjang. Total biaya pembangunan jembatan ini sekitar 23 triliun rupiah, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan regional tidak ternilai harganya. Proyek-proyek besar ini memamerkan keterampilan teknik canggih dan perencanaan strategis Tiongkok untuk infrastruktur besar, yang menyoroti ambisi negara tersebut. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.